Aku pergoki suamiku sedang asik berselingkuh dengan gadis SMA. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Ina, bukannya itu Fatir ya suamimu? Tapi kok jalan dengan wanita? Ucap Devina seraya menunjuk ke belakang. Ketika aku menoleh, mataku mencari sosok Mas Fatir di antara keramaian food court. Aku memicingkan mata, berusaha menerobos lautan manusia yang berlalu lalang. Ini hari Sabtu, akhir pekan yang ramai, dipenuhi pasangan kekasih yang bercengkrama, tawariang anak muda yang menikmati waktu bersama, serta keluarga kecil yang duduk menikmati hidangan mereka. Jantungku berdetak lebih cepat ketika akhirnya aku menatap sosok yang dimaksud Devina. Seorang pria dengan postur tubuh yang sangat kukenal, berdiri dengan punggung menghadapku. Tapi yang membuatku terhuyung bukan hanya kehadiran pria itu, melainkan wanita yang berjalan di sisinya. Mereka bergandengan tangan. Jemari mereka saling menggenggam erat seolah dunia hanya milik mereka berdua. Mataku membelalak. Itu memang Mas Fatir, suamiku. Tapi siapa gadis muda itu? Aku menajamkan pandangan, dan dadaku bergetar hebat saat menyadari sesuatu yang lebih mencengangkan. Gadis itu masih mengenakan seragam SMA, rok abu-abu, kemeja putih dengan lengan yang sedikit tergulung, rambut panjang dikuncir satu. Sungguh pemandangan yang membuat perutku mual. Dada ini terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit. Mataku mengembun, dan perlahan butiran air mata jatuh membasahi pipiku. "Suami kamu selingkuh, Ina," bisik Devina. Suaranya terdengar antara marah dan tak percaya. Aku ingin berkata tidak. Aku ingin menyangkal. Tapi bagaimana mungkin Mas Fatir memeluk gadis itu dengan penuh kasih, menundukkan kepalanya dan berbicara di dekat telinganya. Gerakan tubuhnya menunjukkan keintiman yang seharusnya hanya diberikan kepada seseorang istri, bukan kepada seorang gadis berseragam sekolah. Tapi kenapa anak SMA? Apa dia benar-benar sepicik itu? Hapus air matamu, Ina. Jangan cengeng. Kita ikuti mereka. Devina menarik tanganku dengan paksa. Aku hampir terjatuh, namun refleks segera menyeimbangkan diri. Aku ingin menolak, tapi sebagian dari diriku ingin tahu lebih jauh. Aku ingin mendapatkan bukti lebih dari sekedar penglihatan sekilas ini. Maka dengan langkah gemetar, aku membiarkan Devina menarikku menyusuri food court yang semakin ramai. Namun saat kami sampai di sudut ruangan, tempat terakhir aku melihat mereka, keduanya telah lenyap. Tidak ada bayangan Mas Fatir ataupun gadis itu, seolah mereka menghilang di telan bumi. Sial, kemana mereka? Devina mengedarkan pandangannya dengan kesal. Sementara aku berdiri terpaku, merasa tubuhku tidak lagi memiliki tenaga. Kakiku melemas, tubuhku gemetar, dan akhirnya aku jatuh berlutut di lantai mall. Dunia seakan berputar. Suaranya terdengar sayup-sayup. Hati ini terlalu sakit untuk berpikir jernih. Tatapan orang-orang di sekitar mulai tertuju padaku. Beberapa berbisik, yang lain hanya melirik sekilas lalu pergi. Tapi aku tahu, ada tatapan yang menghakimi, yang mengejek, yang menganggapku sebagai wanita lemah yang ditinggalkan suaminya untuk perempuan lain. Sungguh aku ingin menghilang dari tempat ini. Bangun, Ina. Jangan biarkan dia menang. Devina menarik tanganku hingga aku kembali berdiri. Dengan langkah terseok, aku mengikuti tarikan tangannya. Sesampainya di mobil, Devina membuka pintu dengan kasar dan menatapku tajam. Matanya penuh emosi, tapi kali ini bukan hanya amarah. Ada kepedulian di sana. Duduk, perintahnya. Aku duduk dengan lemah di kursi penumpang.
Saat Devina masuk dan menyalakan mesin mobil, dia membuang nafas kasar. "Masih mau nangis?" tanyanya. Kali ini suaranya lebih lembut. "Mas Fatir selingkuh." Suaraku nyaris tak terdengar. Butiran air mata kembali jatuh, mengaburkan pandanganku. "Menangislah sepuasmu, tapi cukup hari ini saja. Besok kita cari tahu semuanya. Kalau perlu, aku akan membantumu menyewa seseorang untuk membuntuti dia. Aku tidak akan membiarkan kamu terpuruk begitu saja." Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa menghadapi kenyataan ini. Semua yang terjadi hari ini terlalu menyakitkan. Hening mengisi perjalanan pulang. Devina hanya mengemudi dengan ekspresi serius. Sementara aku tenggelam dalam pikiranku yang kacau. Bayangan Mas Fatir menggenggam tangan gadis itu terus berputar di kepalaku, seakan mengejekku yang selama ini terlalu percaya. Setelah hampir 1 jam perjalanan, akhirnya mobil berhenti di halaman rumahku. Aku menghela nafas, menyadari bahwa aku harus kembali ke kenyataan. "Aku langsung pulang ya, masih ada urusan," kata Devina, menatapku dengan khawatir. Aku mengangguk lemah, lalu melangkah masuk ke rumah. Suasana rumah terasa sunyi. Tentu saja, Mas Fatir belum pulang. Pikiranku langsung terisi dengan kemungkinan dia masih bersama gadis itu. Lemas, aku menjatuhkan diriku ke ranjang. Aku menenggelamkan wajahku ke bantal. Dan tanpa bisa dikendalikan, air mataku kembali mengalir deras. Sakit, perih, seperti ada yang merobek-robek hatiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima kenyataan ini. Tapi yang aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang bagiku. Malam pertama dari hari-hari yang penuh luka yang menyakitkan. Aku merebahkan tubuhku di atas ranjang. Ku tenggelamkan wajah di atas bantal. Satu demi satu cairan bening nan hangat kembali jatuh. Aku terisak, menangisi nasib percintaan ini. Rasa lelah membuat rasa kantuk itu datang. Perlahan aku menutup mata hingga akhirnya terlelap ke dalam mimpi. "Sayang," sebuah tangan menyentuh pipiku lalu berjalan ke leher. "Sayang, kamu kenapa tidur tengkurap seperti ini?" Perlahan aku membuka mata. Seketika cahaya tertangkap oleh retina, namun saat ku buka terasa mengganjal. "Kenapa ini?" Dengan lembut Mas Fatir membalikkan badan ini. Ku tautkan 2 alis kala menatapnya. "Kamu menangis ya sayang? Kenapa?" Dia membantuku bersandar. Dengan lembut ia selipkan rambut di balik telinga. Kemudian menatapku dengan lekat. Dadaku bergemuruh. Rasa marah dan kecewa kembali hadir. Satu persatu air mataku jatuh. Aku tidak sanggup menyembunyikan perasaan ini. Masihkah dia bertanya jika dia sendiri yang menancapkan duri di hatiku? Memang benar perkataan orang, jika kelembutan tidak bisa menjamin ia akan tetap setia. Keharmonisan tidak menjamin dia tidak bermuka dua. Kini perkataan itu terbukti. Suamiku memiliki tambatan hati lain. "Loh, kok nangis lagi? Kenapa Inara sayang? Tadi kamu kemana, Mas?" Tanyaku dengan suara bergetar. "Kemana? Kamu itu lucu. Aku dari tadi meeting di luar dengan Pak Hansen. Kamu lupa ya?" "Pak Hansen? Pak Hansen dengan seragam sekolah maksudmu, Mas?" Ucapku tapi hanya di dalam hati. Entah kenapa mulut ini menjadi keluh. Haruskah aku berkata melihat dia bersama gundi kecilnya itu? "Kamu itu kenapa sih?" Tanyanya lagi karena aku terus membisu. "Aku melihat kamu bergandengan mesra dengan wanita lain, Mas." Ucapku hanya di dalam hati. Entah kenapa aku ragu mengatakannya. Mas Fatir menghembuskan nafas perlahan, kemudian menghapus bekas air mata dengan kedua tangannya. "Kalau belum siap cerita, nggak apa-apa." Mas Fatir melihat sekeliling, kemudian tatapannya berhenti padaku. "Himaya belum kamu jemput?" "Ya Allah,
Aku sampai lupa dengan putri kecilku. Seharusnya aku menjemput dia setelah acaraku dengan Devina selesai. Gara-gara melihat Mas Fatir dengan perempuan itu, aku jadi tidak bisa berpikir logis. Pikiranku selalu dipenuhi dengan prasangka dan prasangka. Maaf, Mas. Aku lupa untuk menjemput Himaya. Mas Fatir menghembuskan nafas kasar, lalu melangkah keluar kamar. Segera aku beranjak dari ranjang. Dengan cepat kusambar hijab yang ada di atas kursi. Tergesa-gesa aku berlari mengejar dia. Mas, aku ikut, Mas. Kubuka pintu mobil sebelum Mas Fatir menginjak pedal gas. Mobil melaju meninggalkan rumah. Kecepatan kendaraan roda 4 ini masih lambat di area perumahan. Kemudian semakin cepat saat berada di jalan raya. Kenapa bisa lupa menjemput Himaya sih? Tanyanya memecah keheningan yang sempat tercipta. Itu... Aku sedikit ragu. Haruskah aku katakan sekarang? Aku tadi... Cit! Mas Fatir menginjak pedal rem tiba-tiba saat sebuah motor memotong jalan tanpa melihat ke belakang. Hati-hati, woi! Teriak Mas Fatir, tapi pengendara sepeda motor itu terus melaju tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Kamu tidak apa-apa, Inara? Tanyanya saat melihatku memegangi dada karena terkejut. Tidak apa-apa kok, Mas. Kita lanjut lagi ya. Mas Fatir kembali melajukan kendaraannya. Namun kali ini lebih hati-hati lagi. Aku mengatur nafas, menetralisir detak jantung yang sudah seperti genderang. Kata-kata yang akan aku ucapkan hilang karena insiden barusan. Ingin ku sampaikan ulang tapi keadaan tidak memungkinkan. Aku takut terjadi kecelakaan karena pertengkaran kami. Jarak antara rumah ibu dan rumah kami hanya sekitar 25 menit. Itu jika kendaraan jalan lancar. Kami memang tinggal di kota yang sama, namun berbeda lokasi, meski sama-sama tinggal di perumahan. Lalu lalang kota Cirebon begitu ramai. Banyak kendaraan roda 2 yang berlomba-lomba melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Seolah ingin segera sampai di tempat tujuan. Mau tidak mau, mobillah yang mengalah. Azan maghrib berkumandang tepat saat kami sampai di depan rumah ibu. Setelah mengucapkan salam, kami segera masuk tanpa menunggu ibu membukakan pintu. Papa, Mama. Himaya berlari menuju arah kami. Mas Fatir segera menggendong putri kecil kami yang baru berusia 4 tahun. Kemudian menghujaninya dengan ciuman. Papa geli, ucap Himaya seraya mendorong wajah suamiku. Akankah momen seperti ini akan hilang setelah ku ketahui kenyataan pahit yang ia sembunyikan? Kenapa lama sih? Tanya ibu yang baru saja muncul dari balik pintu kamar. Maaf Bu, Inara lupa, ucapku sambil menundukkan kepala. Ya sudah, nggak apa-apa. Himaya juga tidak rewel kok. Aku bernafas lega karena ibu tidak marah padaku. Beliau memang mertua yang baik, bukan seperti mertua dalam serial drama. Ayo sholat bareng, kalian belum sholat maghrib kan? Ibu melirik kami secara bergantian. Kalian sholat dulu saja, aku mau buang air besar. Mas Fatir berjalan cepat menuju kamar mandi, yang terletak di samping dapur. Aku menghela nafas mendengar jawaban suamiku. Akhir-akhir ini dia jarang melaksanakan kewajiban kepada Sang Pencipta. Aku sendiri tidak tahu kenapa. Sering aku mengingatkan tapi selalu berujung dengan pertengkaran. Akhirnya aku memilih diam. Kamu duluan saja, In. Ibu mau buatkan minuman. Aku mengangguk lalu segera mengambil air wudhu ke belakang. Iya, sayang. Langkahku terhenti kala mendengar Mas Fatir menyebut kata sayang. Dadaku kembali bergemuruh. Apa dia sedang menghubungi anak sekolah yang tadi bersamanya? Apa benar Mas Fatir berselingkuh seperti dugaanku? Ya Allah, beberapa saat aku menunggu Mas Fatir berbicara dengan seseorang, namun suara suamiku tidak lagi terdengar. Hanya suara gemercik air yang masuk ke dalam indera pendengaranku. Bergegas aku melangkah ke belakang untuk berwudu.
Aku menengadahkan tangan ke atas. Dalam hati aku berdoa, meminta Allah menguatkan pondasi pernikahan kami. Namun di tengah doa, bayangan Mas Fatir menggandeng mesra seorang anak sekolah tiba-tiba hadir lalu kembali menyisakan dadaku. Lagi-lagi air bening jatuh lalu membasahi pipiku. Aku sempat menepis kecurigaan ini. Namun panggilan sayang yang sempat ku dengar kembali membuatku ragu. Akankah Mas Fatir mengkhianati ikatan suci ini? Sudah belum, In? Aku tersentak. Buru-buru ku hapus jejak air mata yang sempat menempel di pipiku. Aku tidak ingin ibu mengkhawatirkanku. Sudah, Bu. Aku membalikkan badan, lalu ku lepas mukena yang aku kenakan. Kamu nangis ya, In? Kenapa? Kamu nangis ya, Inara? Kenapa? Tanya ibu kala mata kami tidak sengaja bertemu. Kelilipan tadi, Bu. Aku langsung melangkah keluar, menghindari pertanyaan yang sebentar lagi ibu lontarkan. Pukul 8 malam kami pulang dari rumah ibu. Himaya sudah terlelap di kursi belakang. Dengkuran halus terdengar hingga di kursi depan. Putri kecilku pasti kelelahan bermain bersama neneknya. Dari tadi kamu kok hanya diam sih, In? Kamu kenapa? Bukankah tadi habis reuni dengan teman-temanmu? Tanya Mas Fatir sambil fokus menyetir. Apa ini saat yang tepat untuk menanyakan hal itu? Bagaimana jika Mas Fatir mengakuinya? Apa aku sanggup untuk menerima kenyataan ini? Inara? Panggilnya lagi karena aku masih menutup mulut rapat-rapat. Kamu tadi dari mana, Mas? Dari meeting. Kenapa sih kamu tanya terus? Meeting dengan seorang anak sekolah maksud kamu, Mas? Mas Fatir menginjak pedal rem dengan tiba-tiba. Beruntung tidak ada kendaraan lain yang ada di depan kami. Siapa wanita itu, Mas? Seketika wajahnya menjadi tegang. Wanita yang mana, Inara? Mas Fatir kembali melajukan kendaraan roda 4-nya. Kali ini laju mobilnya diperlambat. Yang tadi bersama kamu di mall. Mas Fatir melirikku kemudian tertawa terbahak-bahak. Seolah apa yang aku katakan sebuah lelucon yang lucu. Dia tidak tahu betapa hancurnya hatiku ini. Bagaimana bisa suamiku tertawa lepas setelah aku memergokinya berjalan mesra dengan wanita lain? Aku serius, Mas. Aku menatapnya tajam. Mobil segera ia tepikan di pinggir jalan. Laki-laki yang telah menikahiku 5 tahun yang lalu itu membalikan badan. Ia menatap lekat manik bening milikku. Kamu pasti salah lihat, sayang. Dari tadi Mas berada di kantor kok. Kalau tidak percaya, kamu bisa telepon OB, Narto, atau mungkin Pak Hansen. Mas Fatir berkata begitu meyakinkanku. Tidak mungkin kami salah lihat. Kalau hanya aku yang melihatnya, mungkin iya. Tapi aku dan Devina yang melihatnya. Model rambut dan pakaian bisa saja sama, sayang. Kamu lihatnya dari sudut mana? Dari belakang, Mas. Kamu ada di mall, bergandengan mesra bersama seorang anak sekolah. Ucapku tanpa ada yang aku tutup-tutupi. Aku tidak tahu kejujuranku benar atau salah. Namun aku tidak kuasa memendam rasa curiga yang meronta-ronta meminta sebuah penjelasan. Lugu atau naif, entahlah, aku sendiri tipe wanita yang sulit memendam rasa marah apalagi kecewa. Semua akan nampak jelas di ekspresi wajahku. Hahaha, kamu itu terlalu cemburu, Inara. Bisa-bisanya kamu menuduh Mas menjalin hubungan dengan anak bau kencur. Mas bukan pedofilia. Mas Fatir mengusap pucuk kepalaku dengan mesra. Aku gamam, tidak tahu harus menjawab apa. Semua yang dikatakan suamiku begitu meyakinkan. Bahkan tidak ada keraguan dalam setiap ucapannya. Apa benar yang ia katakan? Aku salah orang. Tapi rasanya itu tidak mungkin. Kamu masih tidak percaya, Inara? Mas Fatir mengunci netraku. Kamu hubungi saja Pak Hansen. Mas Fatir memberikan ponselnya kepadaku. Apa masih tidak percaya jika ia berani menghubungi atasannya hanya untuk menjelaskan kesalahpahaman ini? Tidak, Mas. Aku percaya.
Aku hanya terlalu takut kamu dimiliki sama wanita lain di luar sana. Bulir demi bulir jatuh dengan sendirinya. Mas tidak mungkin mengkhianati janji suci yang sudah Mas ucapkan. Hatiku hanya ada nama kamu. Aku mengangguk meski hati ini masih dilanda keraguan. Bagaimana kalau besok kita liburan? Ke mall atau ke kebun binatang mungkin? Terserah kamu saja, Mas. Asik ke kebun binatang. Kita ke Curug ya, Pak? Teriak Himaya sambil melonjak-lonjak kegirangan. Sejak kapan anak itu bangun? Siap, Tuan Putri, jawab Mas Fatir. Himaya berpindah ke kursi depan. Putri kecilku menanyakan ini dan itu. Dia begitu antusias karena besok akan pergi ke kebun binatang. Sesuai yang direncanakan semalam, hari ini kami akan piknik ke kebun binatang. Sengaja kami memilih yang dekat agar tidak kelelahan karena perjalanan jauh, karena besok Mas Fatir ada meeting pagi. Barang-barang sudah kumasukkan ke dalam mobil. Semua adalah barang bawaan Himaya. Dari pakaian ganti, makanan ringan hingga keperluan lainnya. Sudah siap, sayang? Tanya Mas Fatir seraya mengecup keningku. Aku hanya mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kejadian kemarin masih terus membayangiku, membuat rasa percaya terhadap suamiku sedikit berkurang. Meski aku berusaha melupakan itu, namun ternyata tidak semudah mengucapkan kata maaf. Himaya, ayo masuk. Putri kecilku berlari menuju mobil. Dengan cepat ia duduk di kursi depan, tepat di samping kursi kemudi. Himaya tidak di belakang saja. Luas loh, Himaya bisa tiduran. Himaya menggeleng sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Biar Himaya duduk di depan. Mama di belakang saja ya, sayang. Dia mengangguk. Seketika matanya berbinar. Ayo kita berangkat. Mas Fatir segera menyalakan mobil. Kring, kring. Sebelum sempat mobil berjalan, sebuah panggilan telepon masuk di nomor suamiku. Benda pipi itu terus saja bergetar hingga membuatku sedikit terganggu. Diangkat dulu, Mas. Siapa tahu teleponnya penting. Mas Fatir hanya melirik tanpa sedikit pun menyentuh benda pipi itu yang ada di samping jok mobil. Bukan siapa-siapa kok, jawabnya dengan wajah sedikit tegang. Ponsel yang terus berbunyi menyita perhatian putriku. Tangan kecilnya segera meraih benda pipi milik suamiku. Ada foto cewek cantik, Ma, ucapnya dengan polos. Aduh, Himaya, kemarikan HP Papa. Mas Fatir merebut paksa ponsel itu. Wajahnya juga terlihat ketakutan. Hanya karena ponsel, Mas Fatir sampai menaikkan nada suaranya. Dia juga tega merebut ponsel dari tangan anakku. Jangan-jangan ada yang ia sembunyikan dariku. Telepon dari siapa, Mas? Ku tatap tajam laki-laki yang duduk di kursi depan. Dari Indra. Kamu tidak percaya? Mas Fatir membalikkan badan. Ini lihat, ucapnya sambil memberikan ponsel itu. Tanpa menunggu, segera ku buka ponsel. Ku cari kontak panggilan tak terjawab. Benar saja ada foto wanita di profil itu. Namun kenapa namanya Indra? Itu pacarnya. Masih tidak percaya. Mas Fatir segera menginjak pedal gas. Percaya kok, Mas. Ku kembalikan ponsel itu. Ya Allah, apa aku terlalu kepikiran hingga menuduh Mas Fatir yang bukan-bukan? Sepanjang jalan kami hanya diam, hanya tawa dan nyanyian Himaya yang memenuhi mobil. Jarak antara rumah dan kebun binatang hanya setengah jam. Sebentar lagi kami akan segera sampai. Senyum dan tawa Himaya seketika hilang. Kini raut kekecewaan tergambar jelas kala melihat tulisan tutup di depan kebun binatang. Terlalu fokus pada Mas Fatir membuatku lupa jika kebun binatang sedang dalam renovasi. Tutup, sayang. Kita pulang saja ya, bujukku. Himaya tidak menjawab, hanya tangisan yang keluar dari mulutnya. Sungguh membuatku tidak tega. Bagaimana kalau kita ke mall saja? Usul Mas Fatir. Gak mau. Himaya kembali menangis. Bagaimana kalau kita berenang? Beneran, Pa? Himaya mau.
Seketika tangis itu hilang berganti senyum dan tawa bahagia. Papa tidak bawa baju ganti loh. Nanti beli di toko saja, Ma. Yang penting Himaya tidak menangis lagi. Aku hanya mengangguk pasrah. Mas Fatir memang menyayangi putrinya. Apapun dia lakukan untuk membuatnya tertawa. Apa mungkin laki-laki seperti itu memiliki wanita idaman lain? Ayo turun. Himaya berlari ke sana kemari. Dia begitu bahagia bisa berenang bersama papanya. Hati-hati ya nak, jangan lari-larian. Bruk, belum sempat aku melanjutkan kalimat, Himaya sudah jatuh karena tertabrak dengan seorang perempuan. Maafkan kakak ya dek. Perempuan itu membantu Himaya berdiri. Mas Fatir justru diam terpaku saat menatap perempuan muda itu. Tunggu. Kenapa wajah itu seperti pernah kulihat? Aku segera berlari mendekati Himaya. Putri kecilku menangis sambil memegangi lututnya. Melihatku berlari, Mas Fatir tersentak lalu melangkah tepat di belakangku. Kamu tidak apa-apa kan? Kulihat setiap inci tubuhnya. Ada sedikit goresan di lututnya. Pasti karena terjatuh tadi. Sakit, Ma. Himaya menyentuh lutut kanannya. Maaf ya mbak, saya nggak sengaja. Wanita itu menatap Himaya dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa mbak, namanya juga tidak sengaja. Ucap Mas Fatir sambil menatap ke arah kami. Bukan ke arahku atau Himaya, melainkan ke arah wanita muda yang memakai pakaian renang itu. Aku kembali memperhatikan wanita itu dengan pakaian kurang bahan. Wajahnya seperti pernah kulihat. Tapi di mana? Tubuh langsing khas anak muda dengan bibir rano menjadi daya tarik di mata laki-laki. Apa termasuk di mata suamiku? Apa mungkin Mas Fatir menyukai daun muda? Astagfirullah. Segera ku tepis pikiran aneh yang tiba-tiba masuk. Jangan sampai aku salah menduga lagi. Maaf, sepertinya aku pernah melihat kamu. Tapi di mana ya? Kalimat itu akhirnya keluar. Mbak mungkin salah lihat kali. Saya orang baru mbak di sini. Jawabnya begitu meyakinkan. Ah, sudahlah. Aku mungkin salah lihat. Bukankah di dunia ini memang banyak orang yang mirip? Mungkin dia salah satunya. Berarti aku salah lihat ya. Kalau begitu aku permisi. Aku menggendong Himaya menuju kolam renang khas anak-anak. Mas Fatir sudah berganti pakaian. Ia mengajak Himaya masuk ke dalam kolam renang. Tawa bahagia keluar dari mulut mungil putriku, begitu pula dengan Mas Fatir. Mereka asik bermain air. Himaya memang baru berusia 4 tahun, tapi ia sudah mulai bisa berenang. Beda denganku yang hanya bisa renang gaya batu, alias tenggelam. Dari kecil aku tidak menyukai olahraga renang. Jika pergi ke tempat wisata yang ada kolam renangnya, aku hanya diam. Tidak jarang aku menjadi tempat penitipan barang. Berulang kali Mas Fatir membujukku untuk ikut masuk ke dalam kolam. Namun aku tetap tidak mau. Di saat semua orang tertawa bahagia bermain air, aku justru duduk diam sambil memainkan ponsel. Lucu, tapi itulah kenyataannya. Alunan lagu pop terdengar. Sesekali aku ikut bernyanyi untuk menghilangkan sedikit penat yang ada. Menunggu adalah hal yang membosankan meski sudah ditemani ponsel. Namun tetap saja rasa jenuh singgah dan menyapa. Mama, mau mie. Himaya sudah berdiri di hadapanku dengan tubuh basah kuyup dengan air. Tidak berapa lama, Mas Fatir berdiri di belakangnya. Dia usap wajah yang masih basah. Sorot matahari membuatnya terlihat semakin menawan. Andai kaos itu terlepas, semua mata pasti akan tertuju ke arahnya. Ah, pikiran kenapa sih berkelana kemana-mana? Ma? Iya sayang. Aku terkesiap. Segera ku alihkan mata ini dari Mas Fatir. Himaya mau mie goreng, pintanya. Papa mau apa? Kulirik Mas Fatir yang sudah menjatuhkan bobo di kursi yang terbuat dari besi itu. Kopi panas saja, Ma. Ucapnya tanpa menoleh ke arahku. Ekor matanya tengah mencari sesuatu. Entah apa, aku pun tidak ingin tahu. Gak mau makan, Pa.
Gorengan juga boleh. Lagi ia sibuk menatap ke sana kemari, seolah tengah mencari seseorang. Astagfirullah. Gara-gara kejadian kemarin, membuat pikiran ini selalu dilanda rasa curiga. Namun jika kecurigaanku menjadi kenyataan bagaimana? Oke, Mama belikan dulu ya. Ayo Pa, kita berenang lagi. Himaya menarik tangan Mas Fatir hingga berada di tepi kolam. Kemudian mereka kembali berenang. Aku melangkah melewati beberapa orang yang tengah duduk tidak jauh dari tempat penjual mie instan dan aneka jajanan. Aku masih berdiri tak jauh dari penjual. Banyaknya pembeli membuatku harus ekstra bersabar. Untung saja Mas Fatir dan Himaya masih asik bermain di dalam kolam. Mie gorengnya 1, gorengan 1 porsi, kopi 1 sama es teh manis 2 ya Bu, pintaku pada penjual. Duduk dulu Mbak, masih antri. Dia menunjuk bangku kosong yang ada di belakangku. Aku mengangguk, kemudian menjatuhkan bobot di bangku kosong. Mbak yang tadi kan? Suara lembut seorang wanita mengusik kenyamanan dudukku. Aku menoleh ke kanan. Perempuan yang tadi bertabrakan dengan Himaya duduk di sampingku. Kini pakaiannya sudah berganti meski masih sama. Sebagian besar tubuhnya terekspos. Celana pendek dan kaos tanpa lengan yang ketat menempel di tubuh rampingnya. Aku beristighfar dalam hati saat melihatnya berpakaian seperti itu. Namun untuk menasehatinya juga tidak mungkin. Kami tidak saling kenal. Tidak sopan jika aku mengkritik seseorang yang baru saja aku temui. Adik kecil tadi di mana ya Mbak? Tanyanya. Di sana. Aku menunjuk ke arah kolam renang bagian anak-anak. Berenang dengan papanya ya? Papa idaman ya seperti itu? Ucapnya dengan mata fokus ke arah Himaya dan Mas Fatir. Maksudnya apa? Bukan apa-apa kok Mbak. Bukan apa-apa kok Mbak. Perempuan itu terlihat gugup dan salah tingkah. Perkenalkan nama aku Vanessa. Mbak siapa namanya? Dari tadi berbincang tapi tidak tahu namanya. Ucapnya sambil mengulurkan tangan kanannya. Inara. Kuterima uluran tangan itu. Vanessa sekolah di mana? Iseng kutanya hal itu. Dia menyebut nama salah satu sekolah di daerah Cirebon. Benar dugaanku. Dia masih berstatus pelajar. Namun kenapa pakaiannya seperti itu? Setelah beberapa saat berbincang, pesananku telah selesai dibuat. Aku pun segera berpamitan lalu melangkah pergi meninggalkan bangku itu. Mbak Inara, aku menghentikan langkah lalu menoleh kembali ke arahnya. Ikut gabung boleh Mbak? Tanyanya dengan mata penuh harap. Ada keraguan yang menyusup tapi rasa tidak tega lebih mendominasi. Ah, kenapa susah membuang rasa iba yang berlebihan ini? Mas Fatir dan Himaya keluar dari kolam. Dia melangkah mendekat ke arah kami. Kakak yang tadi ya? Ucap Himaya polos. Vanessa mulai memperkenalkan diri. Sepertiku, Mas Fatir dan Himaya menerimanya dengan baik. Kamu kesini sendirian? Tanyaku. Iya Mbak, jawabnya sambil melirik ke arah kananku. Tepat di mana Mas Fatir duduk. Entah perasaanku saja atau bagaimana, Vanessa seolah mencuri pandang ke arah suamiku. Apa jangan-jangan ia tertarik dengan Mas Fatir? Ya Allah, aku salah. Harusnya aku tidak mengizinkan dia bergabung di meja kami. Sudah terlanjur mau bagaimana lagi? Kamu tidak punya pacar? Biasanya anak muda suka pergi dengan kekasihnya saat liburan seperti ini. Tapi kamu kok malah sendirian? Pertanyaan itu keluar dengan sendirinya. Entah kenapa rasa penasaran begitu besar pada Vanessa. Vanessa hanya diam. Dia membuatku tidak enak hati. Apa aku telah salah bicara? Maaf jika ucapanku salah. Tidak kok Mbak. Aku memang punya pacar, tapi pacarku sedang asik dengan keluarganya. Mas Fatir tersedak. Kopi yang ada di mulutnya menyembur keluar. Ya Allah, apa jangan-jangan mereka memiliki hubungan?
Aku melangkah mengikuti Mas Fatir yang berjalan menggendong Himaya ke kamar. Ya, setelah berenang, ia tidur saat perjalanan pulang. Dia begitu kelelahan setelah puas bermain air dengan papanya. Perlahan Mas Fatir membaringkan tubuh Himaya di atas ranjang. Segera kunyalakan pendingin ruangan. Putri kecilku tidak bisa tidur lama jika AC dalam keadaan mati. Sebuah kecupan Mas Fatir diberikan di kening Himaya. Melihat itu membuat sudut bibirku tertarik ke atas. Namun secepatnya hilang jika mengingat sikap suamiku dengan Vanessa tadi. Suamiku terlihat mencuri pandang pada gadis muda itu. Mereka baru saja bertemu, tapi seperti mengenal sejak lama. Berulang kali aku mencoba meyakinkan diriku jika Mas Fatir laki-laki yang setia. Namun semakin kesini, justru kecurigaan yang selalu menghantuiku. Bahkan aku mulai tidak percaya dengan kata-katanya. Sayang, sebuah sentuhan membangunkanku dari lamunan. Mas Fatir sudah berdiri di hadapanku dengan sorot mata penuh tanda tanya. Kenapa kamu diam saja, sayang? Tidak apa-apa kok, Mas. Aku membalikkan badan hendak melangkah menuju kamar. Namun dengan cepat Mas Fatir menarik tubuhku hingga tiba-tiba kepalaku menempel di dada bidangnya. Aku pindai setiap inci wajahnya. Alis tebal, rambut hitam, hidung mancung, rahang tegas dan senyum menawan. Mas Fatir memang sempurna di mataku, bahkan di mata semua wanita. Apa ini yang membuatnya mendua? Laki-laki yang memiliki harta memang selalu digoda dengan hadirnya wanita lain dalam hubungan pernikahan mereka. Apalagi wajah Mas Fatir yang rupawan. Di luar sana pasti banyak wanita yang tergila-gila padanya. Hanya satu yang menjadi pertanyaanku. Mampukah Mas Fatir berdiri kokoh saat badai melanda? Atau dia justru terbawa angin lalu mendarat di tempat lain? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Mas Fatir mencubit pelan hidungku. Kenapa Mas Fatir bisa begitu akrab dengan Vanessa? Padahal kalian kan baru bertemu. Mas Fatir tersenyum. Ia menuntunku masuk ke dalam kamar. Sekarang kami duduk di atas ranjang. Mas Fatir malah membisu. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Lalu untuk apa dia mengajakku kemari? Tidak tahukah dia jika suasana hatiku tidak lagi ingin bercanda? Kamu cemburu ya, Inara? Aku diam, enggan menjawab pertanyaannya. Hati ini bukan saja cemburu tapi dilanda keraguan. Semenjak aku memergoki laki-laki mirip Mas Fatir, semenjak itu pula pikiran burukku selalu berkelana. Salahkah perasaan ini ya Allah? Sayang, kamu marah ya? Mas Fatir menarik tubuhku hingga tenggelam dalam dekapannya. Melihatku terdiam, Mas Fatir justru tersenyum. Tanpa aba-aba dia mengecup bibir ini. Ingin aku berontak, tapi tangan terlalu cepat bereaksi. Respon alami tubuh muncul meski hati ini menolak. Terima kasih sayang, ucapnya lalu mengecup kening ini. Mas Fatir memalingkan tubuh. Tidak lama dengkuran halus keluar dari mulutnya. Dia tertidur usai menuntaskan hasratnya. Bahkan peluk masih menempel di sekujur tubuh. Suamiku sudah berada di alam mimpi. Menghembuskan nafas kesal, pertanyaanku belum sempat dijawab, tapi dia sudah tertidur pulas. Rupanya aku harus menerima kekecewaan lagi. Beranjak dari kasur, aku melangkah menuju kamar mandi. Keringat yang membanjiri tubuhku membuatku merasa tidak nyaman. Guyuran air dingin menciptakan sensasi tersendiri, membuat rasa lelah dan penat hilang seketika. Namun tidak dengan rasa curiga atas tingkah laku Mas Fatir. Lagi-lagi ku tepis perasaan itu. Aku tak memperburuk hubungan rumah tangga ini. Namun insting seorang istri mengatakan hal yang berbeda. Aku memang belum memiliki bukti, tapi perasaan ini terus mengatakan jika Mas Fatir telah bermain api di belakangku. Kring! Nada dering panggilan masuk terdengar jelas di kamar mandi. Aku memilih mengabaikan ponsel Mas Fatir yang terus menjerit-jerit. Tidak berapa lama, benda mati itu kembali diam, menciptakan kesunyian di kamar ini. Lagi dan lagi nyanyian lagu pop kembali terdengar. Siapa yang menghubungi Mas Fatir hingga berkali-kali?
Rasa penasaran menuntunku untuk segera menyelesaikan rutinitas di kamar mandi. Cepat-cepat ku pakai handuk lalu keluar dari kamar mandi. Mas Fatir masih terlelap. Dengkuran halus masih terdengar. Suara nada dering tidak bisa membangunkannya. Ku cari suara nada dering ponsel itu. Ah, kenapa harus tertindih tangan Mas Fatir sih? Bisa-bisa dia terbangun saat aku mengambilnya. Dengan hati-hati ku geser tangan kekar itu. Aku sampai menahan nafas karena takut Mas Fatir akan terbangun. Satu gerakan lagi ponsel itu akan berada di tanganku. Sayang, panggil Mas Fatir. Seketika ku lepas ponsel itu dari genggamanku. Gagal sudah rencanaku untuk mencari informasi tentang isi ponsel suamiku. Aku membalikan badan, hendak melangkah menuju lemari. Namun kembali ku dengar dengkuran halus dari mulut suamiku. Ah, ternyata dia mengigau. Dengan cepat dan hati-hati ku ambil benda pipih itu. Sial, ponselnya diberi sandi. Sejak kapan Mas Fatir menutupi isi ponselnya? Jangan-jangan memang benar dia memiliki simpanan. Baru membayangkannya saja dadaku sudah terasa sesak. Bagaimana jika apa yang kutakutkan menjadi sebuah kenyataan? Tidak ingin menyerah, ku tekan angka sesuai dengan tanggal lahir. Namun ponsel itu tetap saja tidak bisa dibuka. Mungkin tanggal pernikahan kami atau tanggal ulang tahunku. Aku menghembuskan nafas kasar. Nomor yang ku tekan tidak satu pun yang sesuai dengan sandi ponsel itu. Aku mulai menyerah. Mungkin belum saatnya aku tahu kenyataan yang sebenarnya. Ku letakkan ponsel di atas meja. Tapi belum sempat aku membalikan badan, sebuah panggilan masuk kembali terdengar. Sudut bibirku tertarik ke atas. Akhirnya apa yang kutunggu-tunggu membuahkan hasil. Sebuah nomor baru tertera di layar ponsel. Tidak ada gambar dalam profil itu. Segera ku tarik gambar telepon berwarna hijau ke atas. Kemudian ku tempelkan ponsel di telinga kanan. Halo? Suara merdu dan manja terdengar dari seberang sana. Dadaku bergetar. Nafasku tiba-tiba tersengal. Apa ini selingkuhan Mas Fatir? Kututup mulut rapat-rapat agar suara tangisan yang hampir pecah ini tidak mampu didengar olehnya. Aku tidak mau dia tahu jika bukan Mas Fatir yang mengangkat telepon darinya. Mas, kamu dengar nggak sih? Jangan mentang-mentang ada istri tua itu kamu tega ya mengabaikanku. Asap mengepul dari kepalaku. Istri tua dia bilang, apa wanita berusia 28 tahun itu terlalu tua? Aku menghembuskan nafas kasar. Ingin memaki-maki tapi kutahan sekuat tenaga. Jangan sampai aku mengeluarkan suara walau sedikit pun. Aku kangen loh Mas. Kamu gak bisa ngomong atau gimana sih? Dia mulai meraju karena Mas Fatir tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Harusnya bukan dia yang marah. Tapi aku istrinya. Kalau nggak ngomong aku panggil Om loh. Om, apa jangan-jangan yang kulihat di mall waktu itu adalah Mas Fatir dan gundiknya? Jadi suamiku memiliki wanita lain. Bulir demi bulir jatuh membasahi pipiku. Ternyata rasanya seperti itu. Sakit sekali. Om, jangan diam terus dong. Apa yang kamu inginkan dari suamiku? Tut, tut, tut. Apa yang kamu lakukan dengan ponselku, Inara? Aku membalikan badan ke Mas Fatir yang duduk di atas ranjang sambil menatapku tajam. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tatapan Mas Fatir bagikan elang yang siap menerkam mangsanya. Kenapa kamu menyentuh ponselku, Inara? Apa yang harus aku jawab? Pasti Mas Fatir sudah mendengar ucapanku tadi. Percuma juga berbohong atau menutupinya. Lebih baik aku tanyakan saja sekalian. Ini telepon dari siapa, Mas? Ku berikan ponsel miliknya. Mas Fatir menautkan dua alis, mengangkat kedua bahunya. Siap berpura-pura tidak tahu. Dia pikir aku akan diam saja. Tidak, tidak akan. Siapa yang menghubungimu lalu memanggilmu Mas, bahkan berganti Om? Siapa perempuan itu, Mas? Apa jangan-jangan apa yang aku lihat di mall waktu itu benar? Itu kamu kan, Mas? Kamu selingkuh dari aku. Lepas semua tanda tanya yang memenuhi pikiranku.
Aku keluarkan beban yang membuat nafasku terasa sesak. Entah bagaimana reaksi suamiku nanti. Mas Fatir kembali menatap layar pada benda mati itu. Sudut bibirnya tertarik ke atas. Apanya yang lucu? Hingga ia menertawakan aku. Mas Fatir beranjak di ranjang lalu menarik tubuhku ke dalam dekapannya. Aroma tubuh yang bercampur dengan keringat menyeruak memenuhi indera penciumanku. Dulu momen ini selalu kurindukan. Namun kini terasa hambar. Aku kehilangan rasa percaya pada dia, laki-laki yang aku cintai. Ya Allah sayang, kamu itu cemburu ada nomor baru ya? Mas Fatir menggeleng pelan. Dadaku masih naik turun. Kutahan emosi yang hampir meledak ini. Kubiarkan Mas Fatir memberikan penjelasan. Semoga saja itu sebuah kejujuran bukan hanya kebohongan. Si penelpon saja nomor baru. Mungkin salah memencet nomor atau tersambung ke nomor aku. Alasan itu sudah biasa ku dengar, Mas. Apa kamu pikir aku akan mempercayai perkataanmu itu? Tidak, Mas. Tidak sama sekali. Aku hanya ingin kamu jujur. Siapa wanita itu, Mas? Aku masih kekeh dengan pendapat ini. Tidak masuk akal jika dia langsung memanggil Mas, bahkan berganti Om. Jujur yang seperti apa, Inara? Mas sudah jujur. Hentikan sikap kekanak-kanakanmu. Mas tidak memiliki wanita lain. Hanya kamu yang singgah dan bertahta di hati Mas. Mas Fatir menarik tangan kananku kemudian meletakkannya di dada. Tepat di jantungnya. Kalimat yang keluar dari mulut Mas Fatir memang indah. Namun tidak sedikit pun mengurangi rasa curiga yang bersemayam di dadaku. Kenapa hatiku jadi sekeras baja seperti ini? Kalau begitu kenapa ponsel kamu diberi sandi tanpa cerita dulu sama aku, Mas? Ini... Mas Fatir memberikan ponsel berwarna hitam itu padaku. Sandinya tanggal lahir Himaya. Kenapa Mas beri sandi? Karena sering membuka bahkan menghubungi orang yang ada di dalam kontak. Penjelasannya cukup masuk akal. Namun kalimat itu jujur atau hanya sebuah sandiwara? Baiklah, lihatlah isi pesan di dalamnya. Aku membuka ponsel, kuletakkan tanggal nomor sesuai dengan tanggal lahir Himaya, dan berhasil. Kenapa aku tidak mencobanya dari tadi? Aplikasi berwarna hijau menjadi tujuanku kali ini. Dengan teliti ku baca pesan yang ada di sana. Namun tak satu pun mengarah ke perselingkuhan. Apa jangan-jangan sudah dihapus oleh Mas Fatir? Ya Allah, kenapa susah mencari sebuah bukti? Ada tidak yang kamu cari? Aku menggeleng lalu memberikan benda pipi itu padanya. Sayang, aku itu mencintaimu setiap waktu. Jangan berpikir yang tidak-tidak lagi ya. Aku mengangguk tapi hanya di hadapan Mas Fatir. Mas Fatir kembali menaik tubuhku ke dalam pelukannya. Kali ini aku hanya pasrah. Hari demi hari kami lalui seperti biasa. Sikap Mas Fatir tidak pernah berubah sedikit pun. Dia masih sama seperti awal menikah dulu. Setelah kejadian telepon misterius itu, tidak ada lagi sesuatu yang mencurigakan. Mungkin aku harus melupakan seseorang di mall itu. Mungkin benar perkataan Mas Fatir. Namun kenapa hati ini selalu dilanda curiga? Entahlah, aku hanya bisa pasrah kepada Sang Pembuat kehidupan. Biarkan mengalir hingga Allah membuka jalan hingga aku menemukan sesuatu yang aku cari selama ini. Sayang, teriak Mas Fatir dari dalam kamar. Iya Mas, sebentar. Kuletakkan piring di atas meja kemudian berlari ke lantai atas. Menggelengkan kepala kala aku melihat lemari yang sudah tidak berbentuk lagi. Sebagian pakaian sudah keluar dari tempatnya. Ingin marah tapi ini masih terlalu pagi. Akhirnya aku memilih menahan amarah itu sendiri. Kenapa bisa berantakan sih Mas? Tanyaku kesal. Mas cari dasi sayang, tapi kok nggak ketemu ya? Kamu taruh di mana sih? Tanyanya sambil membalikkan pakaian yang sudah tidak karuan lagi. Kenapa tidak tanya dari tadi, Mas? Kenapa harus mengeluarkan semua isi lemarinya? Mas Fatir hanya diam lalu menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Aku membuka laci dalam nakas yang paling bawah. Ku keluarkan isi di dalamnya. Ini, pilih sendiri, Mas. Cocokan yang mana ya, In? Dia menunjukkan dasi berwarna toska dan navy. Tanpa menjawab,
Ku ambil dasi berwarna navy lalu memasangkannya. Satu kecupan ia berikan padaku. Makasih sayang. Ayo kita sarapan dulu. Mas harus mengantar Himaya ke sekolah kan? Mas sudah janji loh semalam. Iya mama. Mas Fatir mentoel daguku. Kami berjalan menuju ruang makan yang ada di lantai bawah. Himaya sudah duduk manis di kursi kesayangannya kala kami datang. Baunya harum. Kamu masak apa, Ma? Sambal teri dan goreng ayam, Mas. Kamu tahu saja apa kesukaanku? Mas Fatir segera mengambil nasi dan lauk. Dia tahu aku sedang kerepotan menyuapi Himaya. Keharmonisan sebuah keluarga tergambar jelas di sini. Sesekali kami tertawa melihat sikap lucu Himaya. Dia memang selalu bisa menghangatkan suasana. Setelah selesai sarapan, ku antarkan Himaya dan Mas Fatir ke depan. Hati-hati ya sayang. Ku lambaikan tangan kala mobil itu berjalan meninggalkan halaman rumah. Rumah terasa sepi kala mereka berdua pergi. Aku melangkah menuju dapur untuk mencuci bekas sarapan kami tadi. Di rumah ini memang tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga. Semua pekerjaan rumah aku yang menyelesaikannya sendiri, kecuali menyetrika baju. Pakaian yang sudah kucuci akan diambil pegawai laundry tidak jauh dari rumahku. Setidaknya bisa mengurangi pekerjaanku. Setelah selesai urusan dapur, aku segera ke lantai atas. Baju-baju yang sudah berserakan, melambai-lambai meminta diperhatikan. Mas Fatir menambah daftar pekerjaan rumahku saja. Menjadi ibu rumah tangga terkadang dipandang sebelah mata. Mereka pikir ibu dengan baju dinas daster tidak melakukan pekerjaan apapun. Lalu siapa yang mencuci? Siapa yang menyapu dan memasak? Hantu ataukah robot? Terkadang gemas jika ibu rumah tangga selalu dihina. Untung aku tidak memiliki mertua julid seperti kebanyakan mertua di sinetron televisi. Ya Allah Mas, ini mencari barang atau mencari keributan sih? Semua isi lemari kok bisa tumpah ruah begini? Ucapku kesal. Satu persatu pakaian kulipat kembali. Kupisahkan pakaian Mas Fatir dan pakaianku. Baju rumah dan bepergian juga kupisahkan. Semua itu kulakukan agar mudah mencarinya. Sudah kupilah dan tertata rapi saja, Mas Fatir masih membuatnya berantakan. Apalagi jika tidak terbayang bagaimana bentuk kamarku nanti. Semua sudah kumasukkan ke dalam lemari sesuai dengan tempatnya semula. Kini saatnya aku mengistirahatkan tubuhku. Astagfirullah, jas kemarin kenapa ada di sini? Mas Fatir memang benar-benar ya. Aku mengambil jas yang ada di atas ranjang, kemudian meletakkannya di keranjang kotor dekat dengan pintu kamar mandi. Suara benda jatuh saat jas itu masuk ke dalam keranjang. Aku jongkok sambil melihat ke sana kemari. Siapa tahu ada barang penting milik Mas Fatir, namun tidak kutemukan apapun. Mungkin hanya koin saja. Aku berdiri. Langkah kaki terhenti saat tidak sengaja kulihat benda kecil berwarna kuning berada dekat di pintu kamar mandi. Segera ku ambil benda itu. Sebuah anting emas dengan bentuk hati. Ini bukan punyaku, tapi kenapa ada di saku jas suamiku? Anting? Kenapa ada anting di saku jas Mas Fatir? Seketika pikiran buruk memenuhi isi kepalaku. Apa mungkin kecurigaanku itu benar? Mas Fatir memiliki wanita lain di luar sana. Tanpa permisi, rasa sesak kembali datang. Mataku memanas, air bening hampir saja jatuh. Ayo Inara, jangan cengeng. Aku menatap langit-langit kamar, berharap air mata tidak jadi meluncur. Ya, aku harus kuat, meski kenyataan pahit di depan mata. Setelah cukup tenang, ku ambil jas kotor Mas Fatir yang ada di keranjang baju kotor. Satu persatu saku kuraba. Ku cari pasangan anting berbentuk hati itu. Namun hingga aku lelah membolak-balikan jas itu, pasangan anting itu tetap tidak kutemukan. Satu anting meyakinkanku jika benda itu bukan milikku. Tidak mungkin Mas Fatir membelikan anting hanya satu, bukan sepasang. Lagi pula model anting itu terlalu muda untukku. Apa ini milik Vanessa? Atau justru perempuan lain? Lagi dan lagi kecurigaan itu muncul.
Sekuat apapun aku menolak, tapi realita bertolak belakang. Mas Fatir telah bermain api di belakangku. Ku ambil anting itu kemudian ku simpan di tempat aman. Jangan sampai Mas Fatir tahu, akan kujadikan bukti suatu saat nanti. Aku merenung, memikirkan ujung pernikahan kami. Akankah aku bertahan jika benar Mas Fatir telah berbagi hati untuk wanita lain? Aku tidak mau menjawab pertanyaan yang terus menghantui. Dering ponsel menyentakkanku dari lamunan kelam. Ku ambil benda pipih yang tergeletak di atas ranjang. Panggilan dari guru Himaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Badannya Himaya sedikit panas. Ibu bisa tolong menjemputnya sekarang? Kasihan Himaya terlihat lesu. Saya segera ke sana, Bu. Tolong jaga Himaya hingga saya datang ya. Sambungan telepon segera kumatikan setelah mengucapkan salam. Aku segera beranjak. Kusambar jaket dan hijab yang menggantung di sebelah lemari. Tidak lupa ku ambil dompet dan kunci mobil. Kulajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Jarak antara sekolah dan rumah sekitar 10 kilometer. 15 menit yang kubutuhkan untuk sampai ke sana. Itu pun jika tidak terhalang macet. Mobil kutepikan di depan gerbang sekolah. Dengan tergesa-gesa, aku berlari menuju kelas Himaya yang terletak di lantai bawah. Mari, Bu. Himaya berada di ruang UKS. Saya belum memberikan obat karena dia tidak mau. Putri kecilku tertidur di atas ranjang kecil. Tubuhnya panas, wajahnya juga terlihat pucat. Terima kasih ya, Bu. Saya akan membawa Himaya ke klinik atau rumah sakit terdekat. Bu Iza mengangguk. Aku gendong Himaya menuju mobil. Sementara Ustazah Iza berjalan di depan sambil membawakan tas Himaya. Terima kasih ya Ustazah. Ucapku setelah Ustazah Iza membukakan pintu depan. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut ya, Bu. Syafakilah Kak Himaya. Himaya hanya diam. Tidak ada senyum yang biasa dia berikan. Dia seperti merasakan badannya tidak enak. Kasihan kamu, Nak. Kendaraan roda 4 pemberian Mas Fatir kulajukan menuju rumah sakit terdekat. Sesekali kulihat Himaya yang sudah terlelap sambil menahan rasa sakit. Rasanya ingin cepat sampai, tapi tidak mungkin mobil kulajukan dengan kecepatan tinggi. Kasihan Himaya jika sampai terjatuh. Mataku fokus menatap ke depan, hingga sebuah mobil menyelip dari belakang. Seketika fokusku berubah. Mobil itu kenapa ada di sini? Kenapa mobil Mas Fatir ada di jalan raya saat jam kerja? Lagi-lagi pikiran burukku semakin menghantui. Ingin aku mengetahui kemana Mas Fatir akan pergi. Namun aku tidak mungkin membiarkan Himaya menahan rasa sakit terlalu lama. Dengan terpaksa, aku membelokkan mobil menuju klinik. Suster, tolong suster. Aku membopong tubuh Himaya masuk ke ruang IGD. Seorang suster segera mengecek suhu tubuh Himaya. 38,8 derajat Celcius. Sejak kapan panasnya, Bu? Tanya suster itu. Baru saja, Sus. Setelah menyaksikan keadaan Himaya, suster itu segera pergi. Tidak lama seorang dokter wanita mendekat, disusul suster yang membawa sebuah obat berbentuk serbuk. Diminumkan dulu ya, Bu, biar panasnya cepat berkurang. Himaya sayang, ayo bangun nak, minum obatnya dulu. Perlahan Himaya membuka mata. Dengan hati-hati, ku bantu ia meminum obat. Awalnya Himaya menolak dan hampir menangis. Namun akhirnya ia mau meski terpaksa. Obatnya berbentuk puyer. Diminumnya 3 hari sekali ya, Bu. Semoga lekas sembuh. Seorang apoteker memberikan obat sesuai dengan resep dokter. Himaya sudah tertidur setelah meminum obat. Mungkin ada efek kantuk pada obat yang dokter itu berikan. Aku bersyukur Himaya tidak rewel, hanya sesekali meminta digendong lalu akhirnya terlelap. Deru mobil terdengar berhenti di depan rumah. Aku hafal betul siapa pemilik kendaraan roda 4 itu. Itu Mas Fatir. Aku duduk di ruang keluarga. Rasa kesal dan marah membuatku enggan menyambut kedatangan laki-laki yang berstatus suamiku itu. Sayang, tumben tidak menyambut Mas.
Mas Fatir menjatuhkan bobot tubuhnya tepat di sampingku. Dia melepas jasnya yang menempel di tubuhnya. Tidak dicium nih. Mas Fatir mengulurkan tangan kanannya. Dengan terpaksa aku mencium punggung tangannya itu. Ternyata bersikap biasa saja di hadapan suami yang telah berselingkuh itu tidak mudah. Dadaku bergemuruh ingin menumpahkan segera. Namun lagi-lagi akal sehat memberontak. Lagi PMS ya? Tanyanya saat melihat ekspresi wajahku yang datar bahkan cenderung masam. Mendekati tanggal merah, Mas. Jawabku seenaknya. Mas mau teh panas atau kopi? Aku beranjak berdiri. Menghindar mungkin lebih baik daripada bersebelahan dengan rasa amarah yang mulai meledak. Kopi saja, sayang. Mas ke atas dulu ya. Mau mandi. Aku mengangguk, kemudian meninggalkan Mas Fatir menuju dapur. Sebuah kopi instan kubuka lalu kutuang ke dalam cangkir. Mas Fatir tidak menyukai kopi hitam. Kopi saset adalah solusi jika ia menginginkan minuman itu. Inara sayang, teriak Mas Fatir dari lantai atas. Cepat-cepat aku berlari menuju kamar. Jangan sampai teriakan Mas Fatir membangunkan Himaya. Inara, Mas, jangan teriak-teriak. Ucapku seraya mengatur nafas yang tersengal. Himaya tidur, Mas. Dia sedang sakit. Himaya sakit? Mas Fatir segera melangkah menuju kamar Himaya yang berada di sebelah kamar kami. Mas Fatir menempelkan tangannya di kening lalu mencium pipi Himaya. Pelukan dan ciuman Mas Fatir membuat Himaya sedikit bergerak. Tapi ia tidak membuka mata. Dengan hati-hati, Mas Fatir melangkah pergi. Kenapa kamu tidak bilang kalau Himaya sakit? Tanyanya setelah kami berada di dalam kamar. Aku sudah mengirim pesan, Mas. Tapi ponsel kamu tidak aktif. Mas Fatir segera mengambil ponsel di saku jas. Maaf, tadi Mas meeting di kantor. Meeting di kantor atau meeting dengan gundikmu itu, Mas? Tanyaku tapi hanya dalam hati. Mas Fatir pikir aku akan percaya dengan ucapannya barusan. Jelas-jelas aku lihat mobilnya ada di jalan. Ah, percuma aku katakan. Dia pasti kembali berbohong. Kamu lihat jas Mas yang kemarin enggak? Mas Fatir membalikkan bantal guling yang sudah kususun rapi. Ada di keranjang kotor, Mas. Aku belum sempat membawa ke laundry. Tanpa menjawab, dia cepat mengambil jas itu. Di rogohnya saku jas. Bahkan pakaian itu ia kibaskan. Percuma kamu mencarinya, Mas. Anting itu sudah berada di tanganku. Cari apa kamu, Mas? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Bukan apa-apa. Mas Fatir berlalu sambil mengacak-ngacak rambutnya. Tenang, Mas. Akan kuberikan, tapi nanti. Ucapan itu tidak bisa aku katakan, hanya di dalam hati saja. Tapi semua bukti sudah jelas dan nantinya aku tinggal menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan semua kebusukanmu itu.